Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad, manusia paling mulia yang hatinya bersih dari iri dan dengki, serta untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, penyakit iri hati adalah salah satu racun jiwa yang sangat halus namun mematikan. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengupas iri atau hasad sebagai penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan bisa menghancurkan amal kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Iri hati adalah ketika seseorang tidak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ia merasa gelisah saat orang lain bahagia. Ia tak nyaman saat orang lain memperoleh keberuntungan. Bahkan lebih dari itu, ia berharap nikmat itu hilang dari orang yang memilikinya meskipun dirinya tidak mendapatkannya. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat iri memiliki tanda-tanda khusus. Jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri kita, maka kita wajib segera membersihkan hati dan bertobat kepada Allah sebelum iri itu menghitamkan jiwa dan merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari kita telaah bersama 7 ciri orang yang memiliki sifat iri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dimulai dari ciri pertama hingga ketiga pada bagian pertama ini. 1. Tidak suka melihat kebaikan orang lain. Ciri pertama dari orang yang memiliki iri hati adalah tidak suka melihat orang lain dalam keadaan baik atau dalam kebaikan. Hatinya sempit ketika orang lain sukses, maju, terkenal, atau dipuji. Ia merasa terganggu jika orang lain mendapatkan rezeki, jabatan, penghormatan, atau ilmu. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa hasad membuat seseorang merasa seolah-olah kebahagiaan orang lain adalah ancaman bagi dirinya. Ia tidak mampu menikmati nikmat yang ada pada orang lain, karena hatinya dikuasai oleh ketamakan dan perasaan, "Aku lebih berhak dari dia." Misalnya, ketika melihat teman sekelas mendapat juara, orang yang iri merasa seakan itu adalah sebuah ketidakadilan. Bukannya mengucapkan selamat atau bersyukur atas keberhasilan orang lain, ia malah merasa kecewa, marah, dan gelisah. Hati yang iri tidak mampu melihat keindahan dalam hidup orang lain. Matanya hanya dipenuhi rasa dengki dan pikirannya hanya sibuk membandingkan dan membenci. Padahal, setiap manusia punya jatah nikmatnya masing-masing. Dan tak ada satupun nikmat yang diberikan Allah itu sia-sia. Jika kita merasa resah saat melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, lalu kita merasa tidak nyaman bahkan berharap kenikmatan itu lenyap dari orang tersebut, maka berhati-hatilah, itu adalah tanda-tanda awal hasad dalam hati. 2. Enggan mengakui keunggulan orang lain. Ciri kedua dari orang yang memiliki iri menurut Al-Ghazali adalah enggan mengakui keunggulan orang lain, meskipun ia tahu bahwa orang tersebut memang layak mendapatkan pujian atau penghargaan. Orang yang iri sulit mengucapkan pujian dari hati. Bahkan jika ia memuji, itu dilakukan dengan keterpaksaan atau hanya sebagai topeng agar tidak terlihat buruk. Ia akan mencari-cari kekurangan orang lain, sekecil apapun, untuk meruntuhkan nilai kelebihan yang ada pada orang itu. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa orang iri itu seperti orang yang buta hati. Ia tidak bisa melihat kebaikan orang lain sebagai sesuatu yang patut disyukuri dan dijadikan pelajaran. Sebaliknya, ia menolak dan menutupi keutamaan orang lain, karena hatinya tak sanggup menerima kenyataan bahwa ada orang yang lebih unggul darinya. Contohnya, jika ada seorang dai yang ceramahnya menyentuh hati banyak orang, orang yang iri tidak akan ikut bergembira. Ia malah berkata, "Ah, cuma pintar ngomong saja, belum tentu amalnya benar." Atau, "Cuma gaya bicara doang yang bagus, ilmunya biasa saja." Ia tidak fokus pada kebaikan, tapi sibuk memperkecil dan meremehkan.
Jika kita merasa berat untuk memuji kebaikan orang lain, dan dalam hati ada keengganan untuk mengakui kehebatannya, maka itulah pertanda bahwa kita sedang dilanda penyakit iri. 3. Senang ketika orang lain mendapat musibah. Ini adalah ciri paling berbahaya dan mengerikan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu bentuk paling parah dari iri hati adalah merasa senang jika orang yang kita dengki itu tertimpa musibah atau kehilangan nikmat. Hati orang yang iri dipenuhi kegembiraan ketika melihat orang yang ia benci menderita. Jika saingannya jatuh, ia merasa lega. Jika tetangganya bangkrut, ia merasa puas. Jika orang yang lebih unggul darinya tertimpa musibah, ia merasa itu adalah keadilan dari Allah, padahal bukan keadilan, tapi bisikan syaitan yang menyesatkan. Orang seperti ini bahkan bisa diam-diam berharap agar orang yang ia iri itu mendapat kehancuran, agar tidak lebih baik dari dirinya. Bahkan bisa jadi ia mendoakan kejatuhan orang tersebut, bukan dengan doa kebaikan, tapi dengan doa kehancuran. Inilah hasad yang paling kejam. Hati yang iri itu tidak lagi bisa membedakan mana belas kasih dan mana kebencian. Ia merasa puas saat orang lain jatuh, dan kecewa saat orang lain bahagia. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa inilah bentuk hasad yang paling dekat dengan sifat iblis. Bukankah iblis pun merasa iri ketika Allah memuliakan Nabi Adam? Iblis tidak rela manusia diberi keutamaan, lalu menolak perintah sujud, dan akhirnya menjadi makhluk terkutuk. Jika kita merasa senang dalam hati saat mendengar seseorang yang kita iri itu mengalami kegagalan, maka kita harus segera memohon ampun kepada Allah. Sebab ini adalah bisikan setan, dan tanda bahwa hasad sudah mencengkeram dalam hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, 3 ciri pertama ini menunjukkan betapa berbahayanya penyakit iri. Ia tidak tampak secara fisik, tapi perlahan menggerogoti hati, menjauhkan kita dari rahmat Allah, dan memutus hubungan baik dengan sesama manusia. Mari kita muhasabah, introspeksi diri. Apakah kita merasa tidak nyaman melihat orang lain bahagia? Apakah kita enggan mengakui kelebihan orang lain? Apakah kita pernah merasa senang saat orang lain mengalami musibah? Jika iya, maka jangan biarkan penyakit ini tumbuh. Jangan biarkan hasad menjadi bara yang membakar hati dan menghancurkan amal. Saudaraku yang dirahmati Allah. 4. Selalu membandingkan diri dan merasa tertinggal. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ciri keempat dari orang yang terkena penyakit hasad adalah selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa tertinggal, merasa kurang beruntung dibandingkan orang lain. Orang yang iri hidup dalam tekanan bayangan orang lain. Ia tidak bisa menikmati hidupnya sendiri karena terlalu sibuk menghitung-hitung nikmat yang dimiliki orang lain. Ia merasa kecewa jika tetangganya bisa membeli motor baru, sedangkan ia masih memakai kendaraan lama. Ia merasa sedih jika saudaranya bisa menikah lebih dulu, atau temannya memiliki penghasilan lebih besar. Padahal, Allah menciptakan setiap manusia dengan jatah dan rezeki masing-masing. Ada yang diberi lebih dalam hal harta, namun mungkin diuji dalam keluarganya. Ada yang diberi kebahagiaan rumah tangga, tapi rezekinya serba pas-pasan. Tapi orang yang hasad menolak melihat keadilan Allah itu. Yang ia lihat hanya satu sisi, kenapa dia lebih dari aku? Iri hati ini akan mendorong seseorang ke arah ketidakpuasan hidup, menjadikan hatinya gersang dari rasa syukur. Ia tidak akan pernah merasa cukup, karena selalu merasa tertinggal dari orang lain. Jika kita merasa sulit bersyukur atas hidup sendiri karena sibuk membandingkannya dengan hidup orang lain, maka mungkin hasad telah menyelimuti pandangan hati kita. 5. Menyebarkan aib orang yang dihasadi. Ciri kelima yang disebut Imam Al-Ghazali adalah senang membuka atau menyebarkan aib orang yang menjadi objek rasa iri. Hati yang iri tidak rela melihat orang yang ia dengki itu dipuji dan dihormati. Maka ia berusaha meruntuhkan citra orang tersebut di mata orang lain.
Ia akan berkata, "Kamu tidak tahu saja, dia itu aslinya begitu." Atau, "Di balik kebaikannya, dia punya keburukan besar." Atau, "Aku tahu siapa dia sebenarnya." Orang iri menjadi sumber gibah dan fitnah. Mulutnya ringan membicarakan aib, karena hatinya berat menanggung kebahagiaan orang lain. Padahal, bisa jadi aib yang ia sebar belum tentu benar, atau memang benar tapi tidak pantas dibuka. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad adalah dorongan batin yang bisa menyebabkan seseorang melanggar banyak larangan Allah, termasuk dalam hal ucapan dan lisan. Ciri ini menunjukkan bahwa hasad bukan hanya urusan hati, tetapi sudah masuk ke perbuatan. Ia menebar luka kepada orang yang bahkan tak bersalah, hanya karena hatinya merasa tersiingi. Jika kita merasa terdorong untuk membuka aib atau mencemarkan nama orang yang kita iri, maka kita telah menjadikan hasad sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu dosa besar. 6. Meremehkan nikmat orang lain. Ciri keenam adalah meremehkan atau mengecilkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, agar tidak terlihat istimewa. Orang yang iri, saat melihat tetangganya membeli rumah baru, akan berkata, "Rumahnya besar sih, tapi cicilannya juga besar." Hidupnya belum tentu tenang. Jika melihat saudaranya berhasil, ia akan bilang, "Itu semua karena bantuan orang dalam, bukan murni usahanya." Jika melihat rekannya mendapat penghargaan, ia berkomentar, "Itu hanya pencitraan. Banyak yang lebih pantas dari dia." Ia merasa gelisah melihat orang lain dipuji, maka ia mencoba mengurangi nilai pujian itu dengan berbagai komentar negatif. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa ini adalah bentuk tasywi', yaitu usaha untuk merusak citra nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Dan ini berasal dari hati yang sempit, dari mata yang tak mau melihat dengan lapang dada. Seseorang yang bersih dari iri hati akan mampu berkata, "Masya Allah, nikmat yang indah." Semoga Allah memberkahinya, meskipun ia sendiri belum punya nikmat serupa. Tapi orang yang iri, tidak mampu mengucapkan itu. Lidahnya keluh, hatinya sesak. Jika kita merasa perlu meremehkan nikmat orang lain demi merasa lebih baik, maka kita harus waspada, mungkin itu adalah bisikan iri yang telah mendikte cara pandang kita. 7. Enggan memberi dukungan atau doa kebaikan. Ciri terakhir menurut Al-Ghazali adalah tidak mau memberi dukungan, doa, atau ucapan selamat atas nikmat yang diperoleh orang lain. Seorang sahabat menikah, namun kita tidak datang, tidak mengucapkan selamat, bahkan dalam hati pun enggan mendoakan. Seorang teman sukses meraih penghargaan, kita hanya melihat dan diam, tak ingin mengangkat tangan untuk mendoakan keberkahan baginya. Padahal Rasulullah bersabda, "Barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata, 'Dan untukmu juga seperti yang kamu doakan.'" Hadis riwayat Muslim. Orang yang bersih hatinya akan senang melihat kebahagiaan orang lain, dan ringan lidahnya untuk mendoakan, "Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menambah kebaikanmu." Tapi orang yang iri, justru merasa berat melakukan itu. Bahkan jika terpaksa mengucapkan selamat, seringkali tidak keluar dari hati. Jika kita merasa berat mengucapkan selamat, atau enggan mendoakan orang yang kita tahu sedang bahagia atau sukses, maka kita perlu memeriksa, apakah itu tanda-tanda iri yang telah bersemayam di hati kita. Saudaraku yang mulia, ketujuh ciri ini mulai dari tidak suka melihat orang lain bahagia, enggan memuji, senang saat orang lain jatuh, hingga enggan mendoakan kebaikan, semuanya bermuara pada satu sumber, ketidakikhlasan terhadap takdir Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, hasad adalah penolakan halus terhadap pembagian nikmat dari Allah. Maka, orang yang iri sejatinya sedang memprotes ketetapan ilahi. Ia berkata dalam diam, "Mengapa bukan aku yang diberi? Mengapa dia yang diberi lebih dariku?" Itulah sebabnya, iri hati bukan hanya penyakit sosial, tetapi juga penyakit tauhid.
Ia mengaburkan keyakinan seseorang terhadap keadilan dan kasih sayang Allah. Maka, membersihkan iri hati adalah upaya menyembuhkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Saudaraku, jika kita menemukan satu saja dari 7 ciri ini dalam hati kita, maka jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat. Mari kita rawat hati kita dengan zikir, syukur, dan belajar ridha atas takdir Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah dari sifat iri kepada orang lain, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.